Ngomongin soal populasi orang Indonesia ya. Bahkan di tahun 2024 kemarin, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan itu sekitar 280-an juta jiwa. Nah, itu berarti angka kelahiran dan angka kematian itu masih cukup stabil. Dan juga diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia masih akan terus meningkat. Nah, sayangnya Pak, walaupun jumlah populasi terus naik, itu tuh nggak sebanding dengan naiknya taraf kehidupan layak di Indonesia. Nah, ditambah ada kabar terbaru dari World Bank, Indonesia masuk kategori negara dengan jumlah orang miskin terbanyak, yaitu sekitar 60%. Itu berarti lebih dari separuh orang Indonesia itu hidup dalam kemiskinan. Kayaknya gue pun termasuk ke dalamnya ya. Karena jujur aja pengeluaran gue dalam sehari itu kurang dari 100.000. Itu bukan karena gue hemat ya, karena ya emang duitnya aja nggak ada. So berdasarkan data kemiskinan tadi, juga kondisi ekonomi kita yang kalah dari negara-negara tetangga. Buktinya banyak saudara-saudara kita yang milih buat jadi imigran, TKI atau TKW ke negara lain ya. Diperparah dengan isu-isu sosial yang sekarang lagi marak ya, lagi viral, lagi banyak diomongin orang-orang. Misalnya banyak tukang palak ya di mana-mana. Terus juga ya judul masih dipelihara karena sampai sekarang belum selesai. Dan karena kondisi sekarang ini ya, semuanya serba sulit. Mau melangkah ke depan, ada yang jegal, mau mundur, ada yang nahan. Ya intinya ruang gerak kita jadi sempit. So mau gak mau banyak hal yang mesti kita batasin, banyak keputusan yang mesti dipikir-pikir lagi sebelum dieksekusi. Nah, termasuk di antara perkara keputusan yang mesti lebih banyak pertimbangan sekarang adalah punya anak. Oke, mungkin lu bertanya, kenapa sih punya anak mesti dibatasi? Apakah karena angka kemiskinan tadi ya, yang 60%? Enggak, Pak. Lebih daripada itu. Apa yang bakal gue bahas di video ini akan jadi penentu di masa depan, apakah lu dan gue bakalan dibenci sama anak cucu atau enggak. Dan itulah yang akan kita bahas di ruang publik. Kalau lo ngikutin berita panas akhir-akhir ini, khususnya soal Gubernur Jawa Barat yang sekarang, Kang Deddy Mulyadi, jadi KDM ini bikin sebuah statement, dia tuh mau bikin aturan adanya vaksektomi buat pria yang udah berkeluarga yang mau daftar sebagai penerima bansos. Jadi vaksektomi itu semacam KB tapi buat cowok. Dengan cara operasi kecil lah, kayak motong saluran apa gitu di alat reproduksi. Nah, pernyataan dari KDM itu langsung ngundang banyak reaksi ya. Media langsung gencar menyebarluaskan, pokoknya viral di mana-mana, banyak pro dan kontra. Sampai muncul sebuah narasi di media sosial yang bilang kalau KDM melarang orang miskin untuk punya anak. Tapi ya udahlah, itu urusannya KDM buat klarifikasi. Kita nggak ada urusan untuk meluruskan hal itu. Kita bakal fokus ke narasinya aja. Apakah benar orang miskin itu nggak boleh punya anak? Sebelum gua jawab, kita bakal ngomongin dulu tentang peran dan juga tanggung jawab orang tua. Ayah ibu itu punya tanggung jawab buat mengurus anaknya mulai dari dalam kandungan sampai dia dewasa. Nah itu tuh termasuk dengan berbagai biaya dan juga kebutuhan. Nah itu masuk tanggung jawab orang tua. So menurut gua pribadi ya, selama dua individu itu, ayah dan ibu ya, pasangan, sanggup dan mampu untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai orang tua, ya boleh-boleh aja mereka punya anak. Kenapa enggak gitu? Sekalipun ya mereka dikategorikan miskin, karena ada kemungkinan di kemudian hari kondisi finansial akan membaik. Tapi Pak, masalahnya nggak selesai di situ. Soalnya bakal muncul isu lain yang juga wajib kita bahas. Ada hubungannya dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Kemampuan dan kesanggupan orang tua itu terbatas. Entah itu di finansialnya dan juga di skill parenting. Manusia ada batasnya, itu fakta dan kita harus bisa menerima. Nah, berkaca ke keterbatasan itu, jumlah anak yang bisa dipunya tiap pasangan bisa beda-beda. Gua Gen Z Pak, umur gua sekarang udah 25 dan sepanjang hidup itu gua udah ngelihat berbagai macam bentuk keluarga, ayah, ibu gitu ya, dengan anak-anaknya tuh yang anaknya 1, 2, 3 dan seterusnya. Gua ngelihat dengan mata kepala gua sendiri gimana hidup mereka. Ada yang bahagia, ada yang melarat, ada yang sejahtera dan ada juga yang sengsara. Gua mau ngambil sebuah kesimpulan. Mau itu keluarga yang anaknya dikit atau banyak, mereka sama-sama punya dua versi, bahagia, sejahtera gitu ya, atau melarat, sengsara. Nah, itu berarti kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga itu bukan ditentukan dari jumlah banyaknya anak. Faktor utamanya bukan di anak, tapi di orang tuanya.
Suami istri calon orang tua, mereka punya kuasa untuk merencanakan ya, untuk ngatur kapan mereka bisa punya anak, plus berapa anak yang bakalan mereka pengen punya. Ibarat kata kayak beli mobil nih, lu udah punya planningnya, belinya mau cash atau kredit, terus kalau kredit sanggupnya nyicil berapa, terus ada budgetnya atau enggak, plus kalau nanti semisal rusak perawatannya gimana. Nah itu udah dipikirin kan biasanya kalau beli mobil. Nah kurang lebih punya anak pun sama Pak. Jadi penting banget nih di awal-awal tuh buat sadar diri dan juga ngukur kemampuan yang dipunya sama pasangan. Misal lu cuma punya kemampuan finansial dan juga ilmu parenting ya untuk ngurus 2 anak secara layak. Ingat, secara layak. Maksudnya mulai dari kebutuhan kasih sayang, perlindungan, keamanan, pendidikan dan sebagainya itu cukup buat 2. Tapi tiba-tiba lu dan istri ngide gitu kan, pengen nambah momongan sampai 4 biji. Nah, ada kemungkinan resource yang sebelumnya ada itu bakal terbagi-bagi. Perhatian lo sebagai orang tua itu juga bakal kepecah dan nggak bisa ngurus semuanya sekaligus. Karena balik lagi, lu punya kemampuan cuman bisa ngurus 2 anak. Ya kecuali di kondisi itu lu udah upgrade gitu ya, finansial lu udah naik, kemampuan parenting lu udah naik level, it's okay. Mau nambah momongan sampai 7 pun ya silahkan. Cuman kalau dalam kondisi kayak tadi, kemampuan lu terbatas, finansial lu seret, maksain punya banyak anak, nanti siapa yang jadi korban? Pasangan dan juga anak. Karena makin banyak anak, tuntutannya ya makin gede Pak. Kalau sekedar ngasih makan doang mah, ya apa bedanya sama pelihara kambing? Kan nggak gitu. Jangan ngorbanin masa depan anak demi keegoisan diri sendiri. Ya memang sih ada keluarga yang anaknya banyak, terus hidupnya tuh bahagia, sejahtera gitu ya. Anak-anaknya bisa sekolah sampai tingkat sarjana. Ya intinya keluarga bahagia lah, sukses semua. Tapi mesti diingat juga Pak, nggak sedikit keluarga yang anaknya banyak malah berantakan. Nah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, tuntutan sosialnya, lo nikah, lo mesti cepet punya anak. Padahal ya, kalau misalkan kita pikir dengan akal sehat, kan nggak harus selalu kayak gitu. Kita nikah tahun ini, nggak berarti tahun depan udah punya anak. Ya pernikahan itu ya antara kita sama pasangan aja. Orang lain harusnya nggak usah ikut campur. Harusnya sih kayak gitu. Cuman balik lagi, kadang ada aja selentingan-selentingan, entah itu dari saudara atau mungkin dari tetangga samping rumah yang selalu nanya, kapan punya anak? Loh kok belum isi? Mandul ya? Dan kata-kata semakna tadi lah. Ya tujuannya nggak jauh-jauh, paling pengen nyinyir aja ya, iri dengki. Plus mungkin sengaja supaya orang yang ditanya itu ngerasa insecure sampai akhirnya FOMO dan ngambil keputusan nggak dipikir 2 kali, pokoknya hantem aja. So ini pesan gue ke kalian, teman-teman satu generasi, khususnya cowok ya, yang belum nikah dan juga belum punya anak. Kalau memang duitnya nggak ada, terus juga ilmu parenting belum punya, please lah, ditahan dulu. Tebelin kuping dulu aja. Karena kalau kita maksain punya momongan, punya bayi di saat kita belum siap, kita udah bikin 2 bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Pertama, bikin sengsara pasangan dan juga anak. Biaya persalinan di rumah sakit ya di Indonesia, kalau lo googling sekarang, itu sekitar 3-20 jutaan lebih. Makin mahal bayarannya, ya makin bagus fasilitas dan juga layanan yang bakal dikasih. Nah masalahnya, duit 3 juta sampai 20-an juta itu bukan duit yang turun dari langit. Kecuali ya ada temen lu yang mau minjemin. Itu pun kalau ada. Kalau nggak ada gimana? Di sini pentingnya planning Pak. Jadi sebelum istri hamil tuh seenggak-enggaknya kita udah mulai nyiapin saving, nyiapin tabungan. Pun kalau tabungan nggak ada, ya bisalah dengan asuransi kesehatan, minimal BPJS lah. Seenggaknya nanti pas di hari H, kita nggak terlalu keteteran bayar biaya rumah sakit. Karena gini Pak, makin gede ketololan kita dalam parenting, kemungkinan kita dibenci ya sama darah daging kita sendiri itu ya makin gede. Efeknya bisa kemana-mana. Bom waktu nomor 2, parentifikasi. Oke, parentifikasi itu apa? Oke, gampangnya gini. Anak dipaksa untuk ngambil peran orang tua. Entah itu secara fisik ataupun secara mental. Lu pernah nggak lihat anak-anak yang ngamen, jualan asongan, jualan pinggir jalan gitu kan? Nah, sebagian dari mereka itu ada yang memang disuruh sama orang tuanya buat cari nafkah. Sedangkan si orang tuanya leha-leha di rumah. Nah itu bentuk parentifikasinya tuh di situ, nyari nafkah. Contoh lainnya parentifikasi yang banyak kejadian di Indonesia, anak dijadiin babysitter adik-adiknya. Babysitter dalam tanda kutip pengurus utama. Jadi dibandingkan dengan peran ibu atau ayah, si anak ini hampir sekitaran 80%-an lah ngurus adik-adiknya gitu. Nah praktik kayak gini, waktu dulu pernah gue temuin tuh di keluarga yang
Anaknya tuh banyak banget sampai ya orang tuanya keteteran dan kewalahan lah. Pokoknya anak yang lebih tua tuh dituntut untuk berkorban lah, ngorbanin waktu, ngorbanin tenaga. Padahal dia sendiri tuh masih butuh waktu untuk main. Dia tuh punya dunia yang masih pengen dia tuh explore. Tapi ya kehalang tadi itu, kehalang paksaan dari orang tuanya itu. Bahkan di tahap yang paling ekstrim, anak tertua ya juga mesti mengorbankan mimpi. Dia tuh pengen banget lanjut sekolah dari SMA ke perguruan tinggi. Tapi kondisi keluarga, orang tuanya bilang, udahlah, jangan lanjut, mending kamu langsung kerja, bantuin bapak ibu ngurus adik-adik kamu. Anak itu amanah pak, titipan yang mesti dijaga, disayang, dan juga dididik. Anak bukan binatang peliharaan, dan kita juga bukan ternak yang mesti tiap tahun lahiran. Kita semua manusia yang dibekali dengan akal sehat untuk mengontrol ego dan juga hawa nafsu. Siapapun berhak punya anak selama mereka bertanggung jawab dan mampu. Mau anaknya 1, 2, dan seterusnya, ya itu urusan masing-masing keluarga. Mau kaya atau miskin, terserah. Tapi ingat, menghadirkan anak itu berarti menciptakan tanggung jawab. Bukan cuma ngasih makan, tapi juga nyediain perlindungan, kasih sayang, dan juga pendidikan. Nah, ini bukan soal dikit atau banyaknya keturunan, tapi ini soal gimana caranya menciptakan masa depan yang lebih baik. Makin bodoh orang tua soal parenting, kemungkinan dibenci sama anak sendiri itu makin gede. Jangan heran kalau di masa depan nanti, anak lebih seneng hidup sendiri. Nggak mau mudik padahal bisa, jarang nengokin, plus kalau nelpon pun ya sebulan sekali. So, sebelum semua itu terjadi, mari kita pikirkan baik-baik, ukur kemampuan diri sama pasangan. Sekiranya kita sanggup gak dari sisi ekonomi dan siap dari sisi keilmuan, supaya cita-cita keluarga bahagia itu bisa dicapai bersama. Opini yang gue sampaikan di sini bisa aja salah ya, bisa aja keliru. Jadi kalau kalian mau ngasih tanggapan, saran, kritik, tulis aja di kolom komentar, nanti gue baca. Kalau memang sekiranya video ini dirasa bermanfaat, subscribe channel Nana Sanitra dan nyalakan notifikasinya. Sekian dari Ruang Publik, gue Hasan, siap.